Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Pak Prabowo ini kan pernyataannya itu makin aneh ya. Dia menunjuk orang lain, padahal dia dan di sekitarnya itu juga melakukan apa yang ditunjuk oleh dia gitu kan. Sehingga dalam peribahasa itu ada istilah telunjuk lurus ya, kelingking berkait. Nah ini kelingking itu kan ini ya. Kalau diluruskan kan sebetulnya si telunjuk si kelingking ini juga menunjuk pada dirinya gitu kan. Menunjuk dirinya nih kayak begini. Malah sebetulnya ada 3 kan. Jari manis dan jari tengah itu juga menunjuk pada dirinya. Jadi telunjuk lurus, kelingking berkait. Nah memang yang ibu jari ini netral ya, tergolongnya netral. Tapi ada satu telunjuk yang menuduh orang lain, sebenarnya dia juga 3 menunjuk pada dirinya melakukannya, artinya kan ya. Dia bilang akan menangkap koruptor sampai ke antariksa. Nah, yang dimaksud koruptor itu seperti apa? Dia lupa bahwa pelaksanaan MBG itu syarat dengan korupsi ya, syarat dengan markup, termasuk ini ke sekolah rakyat mau mengadakan sepatu yang harganya itu sebetulnya kan menurut penelitian dan menurut cross check dari banyak orang ya, itu harganya 170.000 tetapi diusulkan menjadi 700.000. Di situ ada kenaikan 530.000. Itu markup ya. Markup ini adalah praktek dari korupsi. Nah itu yang tidak disadari. Pak Prabowo selalu menuduh orang lain itu begini begitu, padahal dia dan kroni-kroninya melakukannya itu 3 kali lipat dari yang dituduhkan. Ini barangkali memang kita mesti menengok kembali peribahasa atau dalam bahasa Sunda itu babasan ya, sebagai falsafah hidup bangsa kita. Yang sayangnya peribahasa atau babasan itu memang tidak diajarkan di sekolah-sekolah saat ini. Padahal itu sangat penting. Selain ada kata telunjuk lurus, kelingking berkait, juga ada peribahasa kumbang di seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Artinya, siapapun akan dengan mudah melihat kesalahan orang lain. Termasuk dalam hal ini Presiden, Pak Prabowo, bisa dengan mudah mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi mencari kesalahan pengkritik. Tapi dia lupa, dia tidak dapat melihat gajah yang ada di pelupuk mata. Nah ini peribahasa kearifan lokal leluhur kita ya, yang mesti kita gali kembali, kita teladani, dan di situ kita menemukan jalan hidup. Karena peribahasa itu adalah best practice ya kan, pengalaman baik, praktik baik dari para leluhur yang direkam melalui sekelumit kalimat dalam bentuk peribahasa atau ujaran atau ungkapan. Nah, ini juga Kementerian Pendidikan ada baiknya mengingat ini, mengaktifkan kembali pelajaran peribahasa yang merupakan falsafah dasar untuk hidup layak, hidup benar, hidup sesuai dengan aturan yang telah diletakkan fondasi-fondasinya oleh leluhur kita. Bukan hanya leluhur bangsa Indonesia, tetapi juga leluhur bangsa-bangsa lain yang menyampaikan ajaran-ajaran dan falsafah hidupnya itu lewat peribahasa. Baik itu dari bahasa Inggris, Prancis, Arab, dan lain sebagainya. Peribahasa, ungkapan, kata-kata mutiara adalah pelajaran berharga